Saya ulang ya dari atas. Ya, siapa? Oh, masa ini? Saya ulang dari atas karena tadi belum terekam. Pembahasan kita tentang bahwa hati itu berpenyakit, bisa berpenyakit, sebagaimana badan berpenyakit. Apa artinya badan itu sakit? Yaitu kalau badan itu keluar dari kenormalan, tidak normal. Maka kalau mau dikatakan mengobati, itu artinya mengembalikan pada kenormalan. Apa sebab orang itu keluar dari kenormalan sehingga disebut sakit? Imma fasadun fil kamiyah. Pertama bisa jadi sebabnya karena rusak di dalam kuantitas, dalam jumlah. Kalau makanan terlalu rusak di dalam jumlah makanan, bisa jadi kurang atau lebih tadi. Yang kedua, fil kaifiyah. Yang pertama, kalau itu kurang dari porsi makanan, kurang itu dari porsi yang telah ditentukan oleh syar'i. Sebenarnya walaupun dari ahli gizi itu sangat mendukung dengan hadis bahwa lambung normalnya itu penuhnya itu diisi 1 kilo makanan. Sementara bimbingan syar'i itu diisi 1/3 makanan, berarti sekitar 3 on lebih. Dan kalau kurang makannya ini disebut naksun. Mestinya dia makan 3 on lebih. Ini makannya karena berasnya kurang, yang makan banyak. Mestinya makannya 3 on, dia cuma 2 on. Akibatnya dia masih lemes. Nah, namanya lemes itu tidak normal. Kalau lemes karena kurang, maka penyelesaiannya, pengobatannya fayahtaju ila ziyadatiha. Butuh untuk ditambahi lagi. Bahasa kita apa? Embo. Nambah. Yang kedua bisa jadi karena kelebihan porsinya. Tadi porsinya ukurannya 3 on. Nah, kalau orang itu tidak normal karena kelebihan makan, kata beliau, fayahtaju ila nuksoniha, butuh kepada pengurangan. Kebanyakannya kalau disurvei, di data manusia itu kebanyakannya bukan kurang porsinya, tapi kebanyakan. Karena memang ujian manusia, ujian pertama sampai terakhir itu makanan. Ya. Pertama Allah melarang makan buah di surga, itu kan makanan. Gagal juga Nabi Adam.
Demikian juga manusia sekarang disuruh mengikuti bimbingan syar'i di dalam ngatur porsi makanan banyak gagal. Berdasarkan hadis yang sahih, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnin." Tidaklah Bani Adam itu mengisi kantong yang lebih jelek daripada perut. Kan orang isi kantong, ada ngisi gelangsi, ngisi kresek, manusia. Yang terjelek itu kalau ngisi perut. Maksudnya itu setiap yang makanan di depannya inginnya dimasukkan semua. Juga di Bulughul Maram, di akhir-akhir di bab zuhud, dibawakan hadis lain, min siraril khalqi, di situ kata Rasul. Makhluk paling jelek itu adalah makhluk atau manusia yang ingin makan semua jenis makanan. Pikirannya itu inginnya makanan di depannya itu masuk semua. Itu sirarul khalqi, makhluk terjelek. Fahasbi ibnu Adam kulaimat, kata Rasul. Hendaknya manusia itu makan itu beberapa suapan kecil saja. Lukaimat. Liukimna solbahu, sekedar menegakkan punggung. Ini standar makan itu tegaknya punggung. Kalau memang sangat terpaksa, kata Rasul SAW, wa illa mahalata, kalau memang nafsu makannya sangat tinggi, wasulusun li ta'amihi, wasulusun li syarabihi, wasulusun li nafasihi. Nah. Sehingga Al-Imam Ibnu Rajab membawa riwayat-riwayat asar-asar di dalam kitabnya ketika menafsirkan hadis tadi, di antaranya tentang keajaiban hadis tadi. Sampai orang Amerika, dokter di Amerika masuk Islam ketika meneliti hadis ini, karena itu merupakan sumber kesehatan. Sumber kesehatan itu dengan mengamalkan hadis tadi. Sampai kata beliau, Al-Imam Ibnu Rajab juga mengutip asar di kitabnya itu, di Jami'ul Ulum wal Hikam. Kalau manusia mengamalkan hadis ini, maka akan tutup rumah sakit dan tidak perlu adanya apotik. Sekarang rumah sakit itu hampir tiap kecamatan, bahkan satu kecamatan bisa lebih dari satu rumah sakit. Gampang kalau tidak ingin banyak rumah sakit, atau orang ingin nutup rumah sakit dengan cara mengamalkan hadis tadi. Makannya itu mengikuti petunjuk Nabi SAW. Tapi itu kan susah karena rata-rata manusia terbawa oleh nafsunya, ya. Walaupun harus mengorbankan badannya. Sehingga kata beliau juga dibawakan riwayat, kalau kamu tanya ahli kubur sebab kematiannya, mereka akan menjawab at-tuhom. Tuhom itu kenyang. Nah, kaidahnya makanlah kalau lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kalau nggak kenyang kayaknya belum puas. Jadi kaidahnya bukan puas, tapi cukup. Nah. Wasani yang kedua, tadi yang kedua itu seorang sebab keluar dari kenormalan. Yang pertama karena
kuantitas yang dimakan, jumlah yang dimakan. Yang kedua, imma biziyadatil haroroh, cara makannya. Cara makan itu kadang orang nggak suka yang dingin, ya. Kalau dingin langsung lemes badannya. Jadi dia mintanya nasinya hangat, sayurnya hangat. Karena kalau nggak hangat badannya lemes. Maka kalau itu penyebabnya tinggal menambah apa? Diangeti. Atau sebaliknya ada orang nggak bisa makan hangat. Maka ya ditunggu sampai apa? Dingin. Awil burudah di sini. Atau juga ada orang yang nggak bisa makan kalau nasinya itu keras. Nasinya keras. Kalau rawon ya, sayurnya rawon, itu nasinya yang bagus lemes apa keras? Keras. Baru kalau masakan lalapan kayak gitu ya. Nah, kalau orang itu nggak bisa makan karena nasinya keras, ya dilemesi. Ini namanya kaifiyah. Atau sebaliknya ada orang nggak bisa masuk kalau keras, sehingga airnya ditambahi biar lemes. Nah, au nuksoniha anil qadari tabi'i, atau kalau sudah tua biasanya kalau masih muda 40 ke bawah, makanya porsinya piringnya munjung. Tapi setelah 50 ke atas, separuh piring itu sudah mual, kudu muntah. Nah itu dikurangi, jangan dipaksa munjung kayak usia 30 tahun. Nah kalau 30 kan memang orangnya masih tingkahnya banyak. Kalau tua kan tingkahnya sudah berkurang. Fa yudawi bimuktado dalika. Maka begitu cara menjaga kenormalan badan. Jadi tadi sakit itu keluar dari normal. Sehat adalah kondisi normal. Wa madarus sihati, maka madarus sihah, kisaran sehat. Kalau orang ingin selalu sehat, ala hifdil quwah, pertama dengan menjaga kekuatan. Bahasa kita menjaga stamina. Kalau gampang masuk angin, naik motor, pakai jaket. Ya, itu namanya pakai jaket untuk apa? Hifdzil quwah. Nah, karena ada juga yang nggak kuat sumuk, kalau pakai jaket malah gerah. Ya, dan tidak apa-apa dengan angin yang kencang. Apa? Di Singosari itu ada tukang becak. Kita semua pakai jaket kedinginan, dia malah telanjang badan, tidak pakai baju, mancal becak. Sampai saya pegang punggungnya, itu saya pegang atos. Sama ini gak podo mbek uang, tak bilang gitu. Nah, ini kaidah jaga kesehatan. Jadi kesehatan itu berkisar antara ini. Kisaran kesehatan pertama yang kedua wal himiyatu anil muazzi, menjaga dari yang mengganggu kesehatan tadi, mengganggu stamina. Apa yang mengganggu? Bisa angin, ya, bisa makanan, kadang pedes, nggak bisa pedes, kadang nggak bisa kecut. Nah, itu namanya menjaga dari yang merusak kenormalan tadi. Ini menjaga namanya preventif.
Nah, menjaga himyah ini juga preventif ya. Yang ketiga wa istifragul mawadi al-fasidati. Yang ketiga, dengan mengeluarkan sesuatu yang merusak dari dalam. Sesuatu yang merusak kesehatan harus dihilangkan. Ada kadang amputasi. Nah, wanadrut tabibi dan pandangan atau kaidah dokter, kaidah pengobatan di dokter, tabib itu. Dairun ala hadhil usuli as-salasati. Berkisar di atas 3 dasar ini. Apa itu? Menjaga stamina, menjaga badan dari yang merusaknya, dan mengeluarkan kalau yang merusak tadi ada di dalam. Bicara insya Allah semua paham, semua bisa. Waqad tadammanaha al-kitabul aziz. Semua ini juga diterangkan di dalam Al-Quran. Wa arsyada ilaiha, dan Al-Quran membimbing ke sana. Man anzalahu sifaan wa rahmatan. Itu Allah yang telah menurunkan Al-Quran menjadi apa? Syifa, obat, wa rahmah dan rahmah. Fa'amma hifdzul quwah, adapun menjaga kekuatan di dalam Al-Quran, pertama tadi ya, 3 tadi ya kaidahnya. Fa'innahu subhanahu, bahwa Allah subhanahu amaral musafira wal marido an yaftira fi Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan musafir dan orang sakit untuk berbuka kalau di bulan Ramadan. Dianjurkan oleh Allah orang yang sakit dan orang musafir untuk berbuka, tidak puasa. Tapi kalau nggak ada uzur, nggak puasa, itu kufur, harus dimintai tobat. Kalau nggak tobat, dibunuh. Wayakdi al-musafiru idza qadima, dan musafir harus mengodok ya puasa kalau sudah selesai safar. Wal maridu, dan orang sakit idza bari'a, kalau sudah sembuh ganti. Kenapa hifdzan li quwwatihima? Perintah Allah untuk bagi musafir dan orang sakit untuk berbuka ini dalam rangka ini. Hifdzan li quwwatihima, untuk menjaga kekuatan. Fa inna shauma yazidul maridu dhafan, karena puasa itu menambah semakin lemahnya orang sakit. Sudah sakit, lemes, nah tambah sakit nanti. Wal musafir, sementara musafir muhtajun ila taufir quwwatihi. Musafir itu kalau lagi safar itu butuh stamina yang bagus, yang prima, butuh stamina prima. Dan juga kalau milih makanan musafir, milih makanan yang mengandung kekuatan energi yang tinggi. Jangan milih kangkung, bayam, tambah lemas. Ini masyaqqatis safar, karena safar itu masyaqqah, berat. Wasaumu ufuha, sementara puasa itu melemahkan atau mengurangi stamina. Nah, ini yang pertama ya, menjaga kekuatan. Wa amal hamiyatu anil muaddi, adapun menjaga diri dari yang ganggu,
dari perkara yang mengganggu. Wa innahu subhanahu wa ta'ala hamal marido an isti'malil ma. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang sakit untuk menggunakan air yang dingin fil wudu wal ghusli. Idza kana yadurruhu, kalau berwudu itu membahayakan. Ketika wudu tambah sakit, ketika mandi tambah sakit. Maka untuk melindungi itu diperintah untuk diganti. Wa amaruhu bil udul, Allah memerintahkan untuk diganti bila tayammum menjadi tayammum. Himayatan lahu an wurudil muadzi, karena menjaga orang yang sakit dari hal-hal yang menyebabkan semakin sakit. Jadi tidak ada bimbingan syar'i orang sakit ditambah sakiti, ya, disuruh tambah sakit itu enggak ada. Disembuhkan. Sehingga rumah sakit itu kalau bahasa Arabnya apa? Mustasfa. Mustasfa itu tempat penyembuhan. Nah itu sehingga orang masuk rumah sakit itu kondisi dohirnya, kondisi batinnya itu sudah semangat karena harapannya tinggi. Karena namanya tempat penyembuhan. Beda kalau di Indonesia kan rumah sakit. Waduh, rumahnya ada sakit. Fakaifa bil muaddi lahu min batinihi. Bagaimana nanti kalau perkara yang mengganggu batinnya nanti diterangkan. Wa amma istifrahul madatil fasidah, adapun yang ketiga tadi mengeluarkan sesuatu yang merusak atau membuang yang merusak. Istifrah itu memisah, dibuang. Fa innahu subhanahu wa ta'ala abahal muhrim alladhi bihi adha min ra'sihi an yahliqahu. Orang muhrim yang ihram, kalau di kepalanya ada penyakit, boleh untuk dipotong. Nah, fayustafrahu bil halqi al-abkharata al-mu'adbiyah. Jadi boleh untuk dipotong rambutnya. Saya kan tidak boleh sampai nanti tahallul baru potong rambut ya. Wa hadza min as'ali anwa'il istifraw wa khafiha. Yang butuh diamputasi kalau orang yang dioperasi. Nah itu namanya istifraw. Wa dzakartu marratan. Ini contoh saya dari beliau. Wa idza urifa hadza, kalau sudah mengerti di atas bahasan yang atas tentang badan itu juga sakit, apa itu sakit, keluar dari kenormalan, apa sebabnya, ada dua tadi, dan bagaimana cara menjaga kesehatannya, itu tadi yang dibahas. Maka kata beliau, kalau kalian sudah tahu itu, fa idza urifa hadza fal qalbu, demikian juga hati, muhtajun, hati juga harus sehat, namanya qalbun sahih atau qalbun salim. Demikian juga hati bisa sakit, muhtajun ila ma yahfadu alaihi quwwatuhu, hati itu juga butuh perkara yang menjaga staminanya. Jadi manusia itu ada dua kehidupan, terdiri dari dua kehidupan. Kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Kehidupan jasad dan jiwa. Wahwa apa itu penjaga kekuatannya? Wahwa al-iman, yaitu iman. Kira-kira iman ini dari mana diperoleh? Dari tadabbur, dari taklim, ngaji. Nah, itu
nutrisi hati. Protein, lemak, dan semua energi hati itu apa? Ilmu. Wa auradat ta'at, dan amalan-amalan ketaatan. Amalan-amalan ketaatan itu menambah, menjaga. Dan kita merasa kalau kita telat sholat, misalnya sudah waktunya sholat, kemudian tidak sholat, masih di jalan, itu hati itu sudah mulai gelisah. Wa ilahimiyatin, dan juga hati itu butuh penjagaan. Nah, penjagaan supaya tadi tidak keluar dari kenormalan. Anil mu'adzi ad-dhar, dari perkara yang membahayakan. Bagaimana itu caranya? Wadzalika bijtinabil asam. Caranya dengan meninggalkan dosa. Wal ma'asi, meninggalkan maksiat. Cuma kita nggak tahu, nggak akan bisa meninggalkan dosa dan maksiat kalau tidak tahu yang maksiat itu yang mana, perbuatan dosa itu apa saja. Itu butuh ilmu sendiri lagi. Sehingga Imam Az-Zahabi menulis kitab yang berjudul Al-Kabair. Di sana ada 70 lebih dosa-dosa besar. Wanwa'un mukhalafat, dan macam-macam penyelisihan terhadap agama Allah. Nah, itu penyakit-penyakit hati yang bisa merusak hati, keluar dari kenormalan. Yang ketiga, wala istifragihi. Yang ketiga tadi, penyakit yang harus dikeluarkan dari hati. Min madatin fasidatin, yaitu dari perkara-perkara yang merusak, tu'radulahu, yang ada di hati. Bagaimana kalau badan itu dioperasi, ya, dan lain sebagainya. Kalau hati, wadzalika bitaubatin nasuhi, yaitu dengan taubat nasuha. Nah, ya, Rasulullah SAW untuk menjaga stamina hatinya, beliau minimal, kata para sahabat, 70 kali sehari bertaubat. Dengan baca Pak Hari? Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini juga dalam rangka menjaga stamina hati. Nah, di hadis lain beliau membaca Rabbi firli wa tub alayya. Nah, wa istighfar, dan istighfar. Ghafirul khati'at, istighfar kepada Allah yang mengampuni dosa-dosa. Itu sama ya. Cara perawatan badan dan cara perawatan hati itu kaidahnya 3 tadi. Dijaga stamina hati, dilindungi dari yang membahayakan, dan dikeluarkan dari yang sudah ada di dalam hatinya. Kenyataan lagi, kita lihat kenyataan. Kira-kira kalau kita data, kita survei, perhatian orang itu ke badan apa ke hati yang banyak? Badan. Orang banyak cuek terhadap kondisi hatinya. Sehingga kebanyakan orang itu hatinya mati sehingga sudah tidak tahu. Tidak merasa lagi kalau hati itu sudah mati. Tidak akan merasakan gelisahnya orang nggak sholat. Kalau orang masih sehat hatinya, normal hatinya, telat sedikit atau menjelang adzan itu sudah mulai gelisah, ingin wudhu, ingin segera menyiapkan diri, memenuhi panggilan Allah. Ini masih stamina hatinya bagus. Demikian juga ketika didekatkan padanya yang mengganggu hatinya, dia respect.
dijauhi. Nah, misalnya maksiat mata, kalau sekarang kan maksiat mata yang banyak, yang susah dilindungi, susah dihindari. Keluar rumah, di dalam kamar. Nah, maksiat-maksiat mata ikut. Padahal itu merusak hati. Jadi itu kan, kalau hati itu bagus, normal, dia akan menjauh. Astagfirullah, astagfirullah. Bukan kemudian diteruskan, diulang, dilihat lagi. Kalau pertama boleh, ya. Boleh Mas Yudi. Pertama, lihat perempuan bukan mahramnya. Pertama boleh apa enggak, Pak Hari? Boleh. Yang enggak boleh, yang kedua. Waduh tadi, eman, nanti tadi digolei malah. Nah, itu hatinya wis gak sehat. Nah kok malah sembunyi mojok, asik dengan kemaksiatan. Nah, alhamdulillah itu hati yang sudah gak normal lagi. Dan ini memang tidak mudah, menjaga hati ini tidak mudah. Tadi setarnya itu dimulai dari sabar, duduk, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, yang itu merupakan makanan hati dan obat hati. Hatinya nggak pernah disiram, sakit nggak pernah diobati, coba badannya sakit. Nah, baru pilek sudah bingung cari. Kalau mau seluruh hartanya dikorbankan supaya badannya sehat. Sementara hatinya sakit, tidak peduli. Itu kebanyakan orang. Wa maraduhu dan sakitnya hati huwa nau'u fasadin merupakan bagian dari kerusakan. Sakitnya hati itu karena ada bagian-bagian yang rusak di hatinya. Yafsudu bihi suwaruhu. Ketika hati itu sudah sakit, apa efeknya? Kalau hati itu sudah sakit, apa efeknya? Yafsudu bihi suwaruhu lil haqqi, akan merusak gambaran kebenaran. Jadi memahami kebenaran itu tidak bisa pas sebagaimana mestinya. Wa iradatuhu lahu, dan keinginan kepada kebenarannya itu juga kurang, nggak ada. Interest, respect pada kebenaran itu lemah. Nah, ini tanda orang yang hatinya sakit. Kadang pemahamannya juga salah. Gambaran kebenaran itu salah. Mosok maca Al-Quran itu gak boleh, jelek. Ya belum tentu. Kalau semua ada bimbingan. Kalau agama, ya al-haq di sini kebenaran. Seperti kalau mau bikin contoh ya, contoh orang yang salah di dalam memahami. Ada ayat di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang yang tidak mengikuti hukum Allah itu kafir. Itu ayat. Maka banyak orang karena salah di dalam memahami, karena dipahami sendiri, tidak mengikuti standar pemahamannya. Maka dia katakan semua orang yang tidak mengikuti hukum Allah kafir. Ada orang dusta, kafir, dibunuh. Ada orang mabuk, kafir, dibunuh. Ada orang mencuri, kafir, dibunuh.
halal darahnya, halal hartanya. Mana ayatnya tadi itu? Nah, tadi dua ya sebabnya. Pertama, salah pemahamannya. Kedua, lemah keinginannya. Fala yaral haqqa haqqan, dia tidak melihat, tidak memahami yang benar itu kebenaran. Nah, padahal Rasul mengatakan Islam itu pecah jadi 73. Satu yang di surga yaitu al-jamaah. Para sahabat tanya, apa itu jamaah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Jamaah itu yang ada pada diriku dan sahabatku. Apanya itu? Pemahamannya dan pengamalannya. Al-Quran dan hadis, yaitu apa yang dipahami oleh Rasul dan sahabat. Keluar dari situ pasti masuk kepada 72 golongan. Maka 72 golongan itu semuanya terjangkit apa? Penyakit hati. Hatinya sudah sakit. Kalau orangnya masih misalnya niatnya bagus, hatinya asalnya sehat, cuma karena tadi salah guru, ya, salah pondok. Nah, kalau hatinya masih normal, masih bagus, niatnya ikhlas ingin hidayah dari Allah, mohon hidayah pada Allah, petunjuknya ya Allah. Ini guru saya ngomongnya kok gini, Allah di mana-mana. Nah, pasti Allah akan mengentas. Asalkan dia tidak depresi, tidak putus asa, maka Allah akan keluarkan dari jurang penyimpangan. Allah akan sembuhkan. Dan banyak itu kisah-kisah. Seperti Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau itu pencipta akidah Asy'ariyah yang kita hafal semuanya, Allah wujud qidam baqo. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah. Itu akidah yang dibuat oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, kalau akidah Ahlus Sunnah tidak kenal wujud qidam baqo. Tidak ada, karena tidak disebutkan di dalil-dalil. Namanya akidah harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kenyataannya kan yang banyak ya di dunia ini yaitu wujud qidam baqo itu, akidah Asy'ariyah. Apa kemudian kita mengatakan kalau gitu kebanyakan orang itu sesat? Tidak semudah itu. Menyesatkan itu tidak boleh semudah itu. Harus ditegakkan hujah dulu padanya. Diterangkan dengan sampai paham. Itu namanya tegak hujah. Kadang menegakkan hujah itu, menegakkan dalil itu tidak mudah. Yang datang sampean, yang datang kita-kita. Sampean memangnya mondok di mana? Berapa tahun mondoknya? Oh, saya belum pernah mondok. Wah, mentah. Gak usah ngomong, wis. Gagal gitu. Artinya hujah tidak tegak. Nah, beliau mimpi didatangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembalilah kepada sunnahku, pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dia selama ini memahami apa yang dia tulis, apa yang dia bikin itu kebenaran. Bingung, beliau bingung. Didatangi mimpi oleh Rasulullah, bingung. Kok kembali ke sunnahku? Padahal aku sudah, perasaanku itu sudah benar semua yang 20 itu. Allah wujud kita bakal mukhalafatul lil hawadisi diamuhu binafsi dan seterusnya. Itu sudah benar itu menurut perasaanku. Tapi kan agama bukan perasaan, makanya ditegur oleh Nabi. Sampai 3 kali beliau bermimpi ditegur begitu, maka beliau sadar, segera diambil akidahnya, dikoreksi dengan dalil, ditahrif
Ditahrij itu artinya dikeluarkan dalil-dalil. Ternyata kebanyakannya enggak ada. Maka dibuang. Itu selama 40 hari. Beliau imam waktu itu. Maka keluar pada hari Jumat dengan pakai surban. Dia mengatakan kepada jamaah sholat Jumat, barang siapa yang kenal aku, kalian sudah mengetahui. Yang belum kenal, ketahuilah bahwa aku adalah, disebutkan nama dirinya, identitas. Yang dulu akidah saya seperti yang kalian tahu, seperti ini, wujud, qidam, baqo, dan seterusnya. Mulai hari ini, akidah itu aku lepaskan dan aku buang, aku campakkan sambil beliau melepas surbannya. Aku lepaskan sebagaimana aku melepas surbanku ini. Mentakkid namanya, mentakkid itu menegaskan. Kemudian dieker-eker yang sudah dibuang tadi oleh orang-orang. Kemudian dikasih stempel, dikasih sampul Ahlus Sunnah. Padahal bukan. Nah, ini ke penyebab pertama orang itu kalau hatinya sakit. Apa tadi? Pemahamannya rusak, keinginannya melemah. Sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran itu benar. Wala yarahu ala khilafi ma huwa alaih. Bahkan dia tidak bisa melihat lawannya yang menyelisihi. Au yang kusu idrakuhu lahu, atau berkurang, pemahamannya itu berkurang. Seperti yang orang sakit badan itu. Biasanya garam itu asin, gula itu manis. Ini kok gak manis ya gulanya. Gula kok gak manis. Ada manisnya, itu namanya yang kusu, berkurang. Tapi berkurang, gak seperti kalau sehat. Wayafsidu bihi iradatuhu, atau berkurang keinginannya, iradahnya kepada kebenaran. Maka orang yang enggan mempelajari kebenaran, malas ngaji, malas taklim, malas mempelajari Al-Quran dan Sunnah, itu orang yang hatinya sakit. Fayab wudu, maka akan membenci al-haqqa an-nafi. Maka dia akan membenci kebenaran yang bermanfaat pada dirinya, yang itu merupakan obat, yang itu merupakan jalan yang lurus, yang itu merupakan penyelamat dirinya, penyelamat darah dan daging dirinya dari kesesatan di dunia dan dari ancaman azab Allah di barzah, di mahsyar dan di neraka, dia benci. Nah, suruh pelihara jenggot, nggak mau, malah membenci. Nah, suruh merapatkan soft, malah diinjak kaki saudaranya. Nah, padahal banyak hadis yang menyuruh merapatkan soft ketika sholat. Wanitanya suruh pakai cadar, tidak mau, membenci yang pakai cadar. Ini orang-orang yang memang berpenyakit. Wong loro kata. Kalau gini di Porong ada enggak di rumah sakit jiwa obatnya? Enggak ada. Au yuhibbul batilad-dar. Orang yang hatinya sakit, dia malah mencintai kebatilan. Sekarang lagi semarak sholawat jingkrak-jingkrak itu. Itu padahal batil, tapi malah disukai. Malah rame kalau yang batil itu rame, padahal itu berbahaya. Au yajtami'ani lahu,
wa huwa al-ghalibu, atau malah orang yang hatinya sakit itu mengumpulkan dua perkara tadi, membenci kebenaran, mencintai kebatilan. Dan itu memang konsekuensi. Orang yang mencintai kebatilan akan membenci kebenaran. Kata beliau, orang yang senang musik tidak akan senang mendengarkan Al-Quran. Orang yang senang mendengarkan Al-Quran tidak akan senang musik. Orang mendengarkan musik itu kan karena asyik. Nah, buktinya jempolnya gerak-gerak, kepalanya mantuk-mantuk. Nah, itu karena apa? Asyik. Moro diganti morotal, ngamuk. Ya. Walihada yufassarul marad alladhi yu'radu lahu, sehingga marad di dalam ayat maupun hadis ditafsirkan kadang dengan syak, warraib, kama qala mujahidun wa qatadah ketika menafsirkan surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Maksudnya ai syakkun, keraguan. Wataratan bi syahwati zina, ada kalanya marad itu diartikan syahwat zina. Kalau lihat laki-laki melihat wanita di HP atau di luar HP, itu namanya syahwat zina. Nah, zina itu macam-macam, ada zina tangan, zina mata, zina telinga, zina kaki. Nah, itu masuk syahwat, dan itu marad, masih marad, penyakit hati. Kama fussira bihi qauluhu ta'ala, sebagaimana ditafsirkan ayat fayat ma'un ladzi fi qalbihi maradun. Perintah Allah pada istri-istri Nabi untuk tidak melembutkan suaranya karena bisa membangkitkan syahwat zina. Yang syahwat zina itu merupakan apa? Jenis penyakit hati. Fal awal yang pertama yang disebut ragu itu maradus subuhah, namanya penyakit subhat, rancu. Ini berbicara masalah agama, masalah ibadah, pemahaman, semua pemahaman, semua akidah, pengamalan yang diyakini sebagai agama kok tidak ada dalil yang sahih, itu namanya syubhat, dan itu masuk jenis penyakit. Orang yang mengikutinya itu orang berpenyakit saja yang ikut. Kalau orang hatinya sehat tidak akan ikut. Maka kalau mau mengamalkan, jangan keburu beramal sampai dipastikan itu kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Wasani maratus syahwat, yang kedua namanya penyakit syahwat. Jadi kembali lagi mulai dari awal pembahasan, memang penyakit hati itu ada dua. Apa itu? Syubhat dan syahwat. Wassahabatu wasihatu, namanya sehat, hati yang sehat itu dengan menjaga syubhat, menjaga hatinya dari syubhat. Maka kalau ada orang menjelaskan agama, bicara agama, jangan langsung mantu, jangan langsung diterima, jangan langsung iya, naam, sebelum disampaikan dalilnya atau asar dari sahabat, apalagi diamalkan, atau oh ya ini yang enak misalnya. Loh, agama itu bukan enak gak enak ya,
Ya lek makanan, enak, tidak enak. Wal maradu yudfa'u bidditi wal khilaf. Nah, kan yang orang sakit itu hilang sakitnya dengan melawan subuhat, baru hati ini jadi sehat. Bahwa maka hatinya akan yukawi bimithli sababihi. Maka hati akan menguat menjadi sehat ketika penyebabnya sudah dihilangkan. Nah. Walamma kanal badan al-maridu, ketika badan yang sakit, yu'adzi, itu menyakitkan atau mengganggu. Mala yu'adzi as-sahih, yang tidak terganggu bagi orang yang sehat. Nah, badan ini ya, misalnya orang badan dikasih sate di depannya. Wah, lahap sekali ini. Siapa itu? Orang sehat. Yang satu mendeleng lihat. Kenapa ini? Sakit. Nah, jadi kalau orang badan sudah sehat itu terganggu sesuatu yang tidak terganggu pada orang sehat. Min yasiril har wal barat. Walaupun itu cuma panas yang kecil dan dinginnya juga tidak begitu dingin. Yang lainnya normal biasa, walaupun dingin. Nah. Dan haroka sedikit, gerakan yang sedikit. Biasanya naik motor ngebut, buang tergonya nggak apa-apa. Nah ini alon kok sik loro kabeh. Nah itu bedanya. Maka tadi al-qalbu, demikian juga hati. Idza kana fihi maradun, hati itu kalau sakit, adahu adna syai'in, bisa terganggu oleh sesuatu yang sedikit saja. Gampang tersinggung. Nah, penyakitnya tadi berapa? 2 ya. Minas subuhati wasyahwati. Ada subuhat sedikit, orangnya gampang melok. Ayo ada undangan. Gak tanya undangan apa, gak tanya. Oh ya siap. Nah, gitu. Belum ditanya itu acara apa. Nah, sampean kok gampang melok sih? Gampang katut. Itu kenapa? Nah itu hatinya sakit. Wasahwati. Nah, ada perempuan lewat, wah jelalatan. Sampai dibilang apa? Mata keranjang. Padahal disuruh nikah itu untuk menundukkan pandangan. Walaupun tidak nikah memang perintah dari Allah. Kullil mu'mini yaghuddu absarahum. Katakan kepada orang mukmin, orang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Saya dulu gak lihat tapi digonceng kemana-mana. Ya, lebih parah ya. Yang dilarang kan lihat Ustaz. Wah digonceng itu lebih parah. Sekarang mukul orang tua, mana dalilnya? Boleh nggak mukul orang tua? Boleh. Nah, membunuh orang tua, nggak ada larangannya. Yang dilarang oleh Allah apa? Bicara wala taqul lahuma uffin. Apa bicara pada orang tua. Itu pun artinya oleh Allah diambil
yang terkecilnya. Itu yang terkecil saja diharamkan. Apalagi sampai mukul, sampai membunuh. Tadi saya nggak lihat, tak gonceng, saya sambil merem kok. Ini tukang gojek ini yang kena ya. Nah, kok tambah seneng digojek, istrinya nggak ada cemburu. Nah, hati-hati. Haitsu la yaqdiru ala daf'ihima, ketika dia memang tidak mampu menolaknya. Nah, jadi hati itu kayak gitu, gak isoan, kata orang Jawa itu gak isoan, ibu pekiwu. Waduh gak enak, wis kadung kenal ibu iki. Nah, kok jaluk teraku sih, duh. Kalau hatinya masih agak sehat, musibah ini. Nah, innalillah. Terus lintune mawon Bu. Nah, ini gojeknya sih, hatinya sih, mungkin gojeknya masih ngaji, hadir di taklim, sehingga hati-hati. Idza warada 'alaiha. Wal qalbus sahih, kalau hati itu sehat, al-qawi, kuat, ya trukuhu at'afa dzalika, akan dia tinggalkan, dia tolak paling kecilnya apa tadi? Subuhat dan syahwat. Ya. Nah, tidak gampang ketempelan. Wa huwa yadfa'uhu, dia akan menolaknya bikuwatihi wasihatihi, karena dia hatinya kuat dan hatinya sehat. Kembali tadi, bagaimana menyehatkan hati, bagaimana menguatkan hati dengan ilmu iman, Al-Quran dan Al-Hadis. Wabil jumlah, kesimpulannya, fa'idha khasala lil maridi mithlu sababi maradihi zada maraduhu. Kalau orang sakit itu mengalami atau mendapati sebab sakitnya, maka akan bertambah sakitnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Jadi orang hatinya sakit kok ketemu penyakit. Kalau kaidahnya juga setiap kemaksiatan itu akan beranak cucu, beranak pinak. Satu kemaksiatan akan beranak pinak, akan memunculkan kejelekan-kejelekan. Demikian juga kebaikan. Kebaikan itu akan beranak pinak. Orang ini suka berbuat baik, maka akan beranak kepada kebaikan-kebaikan lainnya. Orangnya mudahan, gampang. Wada'ufat kuwatuhu, kalau lemah kekuatannya, watarami ilat talaf malam yatadaraka dzalika bi'an yahsululahu yuqawwi kuwatahu wa yazilu maraduhu. Demikian juga kalau orang ini kuat kondisi hatinya, itu tidak masalah. Fitnah-fitnah itu kan tidak masalah. Seperti yang di bab pertama, ujian-ujian bagi hati itu malah menguatkan kekuatan hatinya, itu tambah kuat. Keimanannya tambah kuat. Tadi ada orang cantik lewat, tahu dia wanita cantik lewat. Karena lihat pertama tadi kan boleh. Kemudian dia tundukkan pandangan, dipalingkan wajahnya, itu apa? Itu amal soleh. Berarti imannya apa? Bertambah apa berkurang? Bertambah. Kalau orang yang hatinya sehat, kemungkaran pun bisa menambah keimanan, menambah kekuatan hati. Selesai bahasan bab kedua. Apa bab kedua? Bahwa hati itu berpenyakit, sudah dibahas bagaimana sifat kalau hati itu berpenyakit. Di bab ketiga,
penting ini, sangat penting. Finkisami adwiyati amradil qalbi, tentang macam-macam pengobatan penyakit hati. Nah, jadi harus diobati, jangan dibiarkan. Karena menghadap Allah itu tidak boleh kondisi hati masih sakit. Allah berfirman gimana? Yauma la yanfa'u ba'lun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi anak-anak dan harta kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Zaman kita ini atau kita hidup ini, kita dilahirkan, kita dihadirkan oleh Allah ke dunia ini di akhir zaman. Kemungkaran sangat banyak, penyimpang-penyimpang dari kebenaran, dari jalan yang lurus memenuhi sampai kebenaran itu susah untuk kita dapati. Yang semua itu menyebabkan penyakit-penyakit di hati. Itu kita sadari. Nah, jangan kemudian kita merekom diri kita, oh kalau saya beda, saya ini orangnya kuat, tak boleh kayak gitu, itu kesombongan malah. Ya, yang disebut tazkiyah pada diri. Kata Allah, wala fala tuzakku anfusakum, jangan kamu rekomendasi dirimu sendiri. Cara pengobatan penyakit hati itu ada dua. Ila kismain. Tabi'iyatun wa syar'iyatun. Yang pertama tabi'iyah, yang kedua syar'iyah. Maradul qalbi nau'an. Penyakit hati itu ada dua. Tapi bukan dua dari sisi tadi, syubhat dan syahwat. Nau'un la yata'allamu bihi sahibuhu fil hal wa huwa an-nau'ul mutaqaddim. Yang pertama adalah penyakit yang pemiliknya, orangnya yang berpenyakit itu tidak merasakan sakitnya. Tidak merasa kalau dirinya itu loro. Kalau dirinya itu berpenyakit, di hatinya itu ada penyakitnya. Apa contohnya? Kamarodil jahli, seperti sakit jahil. Apa jahil? Bodoh. Nah, orang bodoh itu, kebodohan itu penyakit itu. Tapi kan tidak terasa, orang malah senang bangga dengan kebodohannya. Ya. Wa maradus subuhat. Demikian juga maradus subuhat. Orang beragama tanpa bimbingan dalil itu enjoy, senang. Nah, gak merasa. Bahkan itu dijaga, dimusuhi orang yang menasihati. Wasukuk dan keraguan-raguan. Jadi kalau dalil itu tidak diragukan, yakin. Lawannya sukuk itu yakin. Wa maradus syahwat, demikian juga sakit syahwat. Orang laki senang syahwat tadi, suka melihat wanita atau wanita suka lihat laki-laki yang bukan mahramnya, itu wong loro tapi gak terasa, gak merasakan kalau dirinya itu, hatinya itu berpenyakit. Kayaknya ini ya yang paling banyak ya, karena gak terasa. Wahadzan nau'u, kata beliau, maka penyakit pertama ini wa a'dhamun nau'aini alaman. Padahal itu paling besarnya penyakit hati. Kenapa? Karena nggak dirasa, nggak terasa. Walakin li fasadatil qalbi la yahissu bil alam. Kenapa dia tidak merasa? Karena hatinya rusak. Mungkin karena nggak pernah ngaji tadi, karena memang jauh dari ilmu. Kalau hati itu nggak disiram,
nggak ngaji Al-Quran hadis, itu rusak hatinya seperti tanaman nggak disiram, layu mati. Hati seperti itu juga. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat itu, ayat-ayat di dalam Al-Quran itu selalu oleh Allah dan Rasulnya disamarkan dengan air yang menyirami tanaman. Nah, maka kenapa dia tidak merasakan bahwa dirinya bodoh? Karena hatinya rusak. Wali anna, dan karena kata beliau sakratul jahli wal hawa. Sakroh itu artinya mabuk. Karena dia sudah mabuk jahil. Kebodohannya itu sudah bablas. Wal hawa, dan nafsu. Tahulu bainahu wa baina idrakil alam, yang menghalangi dia merasakan sakit. Lihat wanita apa dia tenang, malah ketagihan. Yang perempuan juga ketagihan lihat laki-laki yang bukan mahram. Nah, kok tenang dia ya? Kenapa? Karena kata Rasul, namanya dosa itu bikin hati apa? Gelisah. Dosa itu mahaka nafsu. Al-ismu mahaka nafsu. Dosa itu yang menggelisahkan kamu. Ini kok gak gelisah ini orang? Menunjukkan hatinya sudah rusak. Orang yang tidak gelisah melakukan kemaksiatan. Nah kalau senang, gembira, wah itu sudah parah sekali itu. Menunjukkan bahwa dia memang senang berbuat maksiat, sangat gembira. Kalau orang itu gembira dengan wah iki jan tak goleki, suwe aku golek iki. Cerita ke yang lain. Maka itu menunjukkan satu, karena sangat senangnya pada kemaksiatan. Yang kedua, dia tidak mengerti akibatnya. Bahayanya tidak tahu, dunia dan akhirat. Al-Imam Ibnu Qayyim bahas tentang bahaya maksiat secara khusus di dalam kitab apa Rio? Ibnu Qayyim bahas bahaya-bahaya dosa. Kitab ada wadawa, merusak akal, merusak iman, melemahkan ibadah. Nah, banyak sebagiannya yang disebutkan. Atau juga dia karena dia tidak mengenal siapa yang dilanggar itu, tidak mengenal Allah yang maha agung, yang maha berat siksanya. Allah peringatkan kalian dengan api neraka, fa'andartukum naron talazza. Aku peringatkan kalian wahai manusia dengan api yang menyala-nyala. La yaslaha illa al-asqal. Tidak akan masuk ke neraka, ke api yang nyala-nyala itu kecuali orang yang memang sesat. Itu ancaman dari Allah. Makanya orang ketika mau makan disuruh masak dulu. Beda dengan hewan, makan nggak perlu masak. Karena hewan itu nanti dijadikan tanah, manusia ada tanggung jawab. Nah ini sebabnya. Wa illa fa'alamuhu hadiratun fi. Kata beliau, kalau hatinya masih sehat, masih ada, nggak rusak, maka kegelisahan itu hadirun, hasilun, hasil. Nah, wahwa mutawarin anhu. Maka kegelisahan, kesedihan, menyesal itu mutawarin. Mutawarin artinya tertutup. Bistighalihi bididihi, karena dia sibuk melayani tadi syahwatnya, penyakitnya, menjalar.
Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau anaknya kena penyakit seperti ini, ya harus jadi raja tega. Biarkan anaknya nangis, bahasa lainnya itu sampai keluar darah, asalkan hatinya selamat dari kecanduan, kemungkaran, syahwat ini ya. Ini syahwat namanya. Wahada akhtarul marodoini. Yang seperti ini paling berbahayanya dua jenis penyakit hati tadi. Yang tidak dirasai. Wa as'abuhuma, dan ini paling sulit. Nangis, mencak-mencak. Ya, aku tak minggat. Minggat kebetulan. Kerja sana ke sana. Dia mau beli HP. Ada yang ketagihan game. Ya. Dan itu haram game sampai melalaikan waktu. Waktunya habis, padahal waktu itu tanggung jawab. Waktu itu umur. Nah, akan ditanya. Waktu itu nafas. Setiap nafas itu nikmat akan ditanya. Ketika satu nafas itu keluar dari dirinya tidak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka nafas itu berisi kerugian. Kata Allah, inna wal asri innal insana lafi husrin. Wa ilajuhu ilar rusuli wa adba'ihi. Fahmu atiba'i hadhil mardo. Dan pengobatannya adalah kembali taubat, kembali kepada Rasul dan mengikuti Rasul. Nah, yang beliau, Rasul dan sahabatnya itu merupakan dokter terbaik. Nah, maka Al-Quran dan hadis itu obat. Tapi tidak semua orang kemudian memahami sendiri, mengamalkan sendiri tanpa pemahaman. Pemahaman itu kalau dokter resep, tanpa resep dari Rasul dan sahabat. Dan juga kalau kita sakit kan tidak bisa langsung ke apotek. Saya sakit lambung, beli bodrek, keliru, salah ya. Saya sakit kepala, mau beli Promak. Nah, kan ini obat, itu obat. Al-Quran hadis. Tapi mestinya dia ke dokter dulu, sakit apa mas? Ini perut ini kembung. Oh, beri Milanta kalau nggak ada, Promak kalau nggak ada, apa? Insya Allah ini ya, ada dua penyakit hati. Yang pertama apa tadi? Penyakit hati yang tidak terasa. Ini penyakit ini diantaranya penyakit kejahilan, syubhat, sukuk, syahwat. Yang ini paling bahaya daripada penyakit hati yang model kedua. Kira-kira yang kedua itu yang bisa dirasa. Insya Allah kita bahas besok jam 4. Mudah-mudahan bahasan ini menggosok hati kita, mengasah hati kita untuk disehatkan, sehingga kita bisa bersungguh-sungguh berupaya menempatkan diri ke jalan yang lurus, yang disebut Shirathul Mustaqim. Dengan apa? Taubat. Taubat itu apa? Keluar dari jalannya ad-dallun wal maghdub. Ya. Keluar dari thariqahnya al-maghdub dan dallun. Itu namanya taubat. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.